menghadapi situasi wabah virus corona, di mana saya sebagai seorang pastor tidak mendapatkan kesempatan untuk merayakan perayaan Ekaristi. Berpikir apa yang harus saya buat untuk bisa membantu umat dalam situasi yang sulit ini. Pelayanan Paskah saya pada kesempatan ini di tahun 2020, saya melayani lewat media sosial, lewat siaran langsung. Saya tidak merayakan Ekaristi, tetapi saya coba menghadirkan Ekaristi bagi umat sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, saya Pastor Pius Suterlobi yang bekerja di Keuskupan Amboina di bidang pendidikan. Saya pada kesempatan ini ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya untuk mengikuti perayaan Paskah di tahun ini, khususnya selama perayaan Pekan Suci, mulai dari Minggu Palma, hari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan hari raya Minggu Paskah di tahun 2020 ini. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya saya selalu diminta untuk membantu pelayanan perayaan Paskah di paroki-paroki. Pernah saya melayani di Paroki Namlea, di Sanana, di Taliabu, dan di Jailolo. Dan bahkan tahun ini sebenarnya saya sudah diminta untuk mengadakan pelayanan di Paroki Bacan. Tapi karena situasi wabah virus corona, maka pada tahun ini saya tidak bisa mengadakan pelayanan di paroki-paroki. Saya tetap tinggal di rumah keuskupan. Ya, katakanlah sebagai seorang pastor, saya menjadi pastor pengangguran dalam tanda petik, karena tidak bisa merayakan perayaan Ekaristi. Paling hanya bisa mengikuti perayaan Ekaristi, karena kami tidak memegang paroki dan kami hanya bisa mengikuti perayaan Ekaristi. Di rumah keuskupan kami ada 6 pastor yang tidak memegang paroki, tapi kami bekerja di lembaga. Sehingga dalam situasi sekarang dengan adanya wabah corona, kami semua tetap di rumah keuskupan. Sejak diumumkannya surat edaran dari Uskup Diocese Amboina, maksudnya Uskup Cemandagi, bahwa perayaan-perayaan Ekaristi dan bahkan perayaan-perayaan sakramental dibatasi. Perayaan Ekaristi atau ibadat-ibadat dirayakan tanpa kehadiran umat. Dari situ maka perayaan-perayaan misa lebih difokuskan di pusat paroki dan dibawakan atau dirayakan oleh pastor paroki. Kami yang tidak pegang paroki tidak merayakan perayaan Ekaristi. Kami di rumah keuskupan boleh merayakan Ekaristi, tetapi sesuai jadwal harian kami. Untuk selama Pekan Suci saya mengikuti perayaan Ekaristi di katedral. Saya menghadiri perayaan Ekaristi di katedral dan itu menjadi tantangan bagi saya untuk bisa mengikuti perayaan Ekaristi. Tapi dalam menghadapi situasi wabah virus corona, di mana saya sebagai seorang pastor tidak mendapatkan kesempatan untuk merayakan perayaan Ekaristi, berpikir apa yang harus saya buat untuk bisa membantu umat dalam situasi yang sulit ini. Syukurlah bahwa dalam situasi yang sulit ini gereja
memperkenankan untuk umat bisa mengikuti perayaan Ekaristi lewat media sosial atau lewat siaran langsung live streaming. Dari situlah saya terajak juga untuk bisa terlibat bagaimana bisa menghadirkan perayaan Ekaristi ke tengah-tengah umat lewat siaran langsung atau live streaming. Dan saya coba mulai untuk terlibat dalam siaran langsung. Ada suka duka yang bisa saya alami, yakni saya merasa pertama saya merasa senang bahwa bisa membantu umat untuk merayakan mengikuti perayaan Ekaristi lewat siaran langsung. Misalnya ketika pada saat perayaan hari Minggu Palma itu dalam siaran langsung lewat akun YouTube saya, itu banyak umat yang boleh mengikutinya. Yang tetap mengikuti sampai selesai itu ada 410 orang atau 410 akun yang mengikuti siaran langsung sampai selesai. Tapi yang menonton saat itu dari data yang masuk ada sekitar 2000-an yang masuk untuk menonton walaupun tidak sampai selesai. Saya merasa senang bahwa ada daya manfaat kalau siaran langsung ini, banyak umat bisa mengikutinya, bisa mengikuti perayaan Ekaristi. Itu juga pada saat tertentu tidak banyak orang yang menonton, mungkin karena mereka sudah mendapat saluran lain, mungkin lewat televisi atau juga lewat akun-akun lain secara langsung, entahkah YouTube atau Facebook, lewat channel yang lain, di program lain, sehingga mereka bisa mengikuti. Tapi bagi saya itu hal yang wajar dan intinya bahwa umat bisa mengikutinya dengan baik. Itu salah satu hal yang menurut saya tantangan bagi saya. Tapi juga pada saat pelaksanaan itu umumnya pada saat siaran langsung saat tertentu tidak lancar juga untuk pengadaan siaran langsung. Misalnya sinyalnya kurang bagus, dan sinyal yang kurang bagus itu menghambat juga proses siaran langsung. Nah, yang paling setelah kami drop sekali pada saat Vigili Pasca atau malam Pasca dan justru hari raya Minggu Pasca. Itu pada saat Vigili Pasca ketika mulai dengan perayaan api suci atau cahaya Kristus, lampu-lampu dipadamkan. Saat itu koster menekan sekrin untuk mematikan lampu, dan tidak sadar dia juga menekan sekrin yang saluran wifi-nya di situ. Akhirnya wifi mati. Ini sungguh mengganggu sehingga akhirnya kami kelabakan sibuk, kenapa sampai proses siaran langsungnya tidak jalan. Setelah cek, ternyata wifi mati. Kami coba berupaya untuk menghidupkan kembali, menghubungi koster untuk menghidupkan, dan walaupun perayaan sudah mulai, kita berupaya untuk mengatur kembali dan bisa menyiapkan kembali. Itu memang sedikit panik saat itu karena perayaan sudah mulai, tapi ada kendala di saluran internetnya. Saya sendiri merasa kalau itu terjadi berarti umat tidak bisa mengikutinya dengan baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada hari Minggu Paskah kami coba berupaya supaya akun YouTube saya itu bisa dimasukkan langsung ke server yang dipakai untuk penyiaran supaya tampilannya lebih baik. Kami sudah coba dan saya merasa senang bahwa ini supaya lebih mudah, hasil kualitas gambarnya supaya lebih baik, bisa membantu umat mengikuti. Ternyata setelah dipakai untuk disiarkan sudah mulai, tapi tiba-tiba ada informasi ternyata tidak bisa dua. Kami pakai saat itu
Selain akun YouTube juga dipakai untuk server itu dipakai untuk membuat siaran langsung lewat akun Facebook milik Keuskupan Amboina. Hasilnya tidak baik karena dua sekaligus jalan. Akhirnya diputuskan untuk akun saya itu dimatikan dan hanya difokuskan untuk akun Keuskupan. Disitulah ketika dimatikan pasti umat terganggu karena sedang mengikuti perintah Kristi tiba-tiba dimatikan. Itu saya coba berupaya kembali memakai HP saya untuk coba cepat menyetelnya dan bisa menyiarkan kembali. Syukurlah bahwa setelah itu bisa berjalan lancar. Ini dua pengalaman di mana saya sendiri merasa tertantang untuk melakukan penyiaran pada saat itu. Setelah itu umumnya bisa lancar. Dari sini saya berefleksi bahwa inilah yang bisa saya buat, apa yang bisa saya buat untuk kebaikan umat lewat perayaan Kristi secara online. Itulah bisa saya buat untuk kebaikan umat. Semoga lewat siaran langsung ini umat bisa terbantu untuk mengikuti perayaan Kristi, mendapatkan pelayanan rohani, dan iman umat semakin berkembang. Ini saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai cerita pengalaman pelayanan Paskah saya pada kesempatan ini di tahun 2020. Saya melayani lewat media sosial, lewat siaran langsung. Saya tidak merayakan Ekaristi, tetapi saya coba menghadirkan Ekaristi bagi umat sekalian. Sekian dan terima kasih. Shalom.